Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat muslim, berjumpa lagi dengan Mamang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini Mamang akan berbagi kisah seorang ulama yang tobat dari paham Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata i'tijal yang artinya memisahkan diri, di mana sang istri meminta 50 ronde ketika hubungan intim di malam pertama. Simak sampai dengan selesai ya sahabat muslim, agar tahu kebaikannya dalam cerita ini. Mari kita simak ke inti pembahasannya. Terkadang banyak jalan orang untuk berubah, bahkan seorang ulama besar, bukan melalui perdebatan yang panjang, bukan juga melalui tulisan-tulisan kritis, dan bukan juga melalui ancaman pedang. Contohnya Al-Jamakhsyari, ulama yang terkenal dengan tafsir Al-Kasabnya ini, bertobat dari paham Mu'tazilah atau paham yang mengajarkan bahwa manusia dapat menciptakan perbuatannya sendiri, dan dalam keyakinan ini tidak sepaham dengan ahlu sunnah. Mahmud bin Umar bin Muhammad Al-Jamakhsyari yang hidup di antara 487 sampai 538 Hijriah adalah salah satu tokoh ulama yang dalam fikih bermadzhab Hanafi. Banyak para ulama di zamannya mengakui ketinggian ilmu beliau. Salah satu karyanya yang termasyhur, Tafsir Al-Kasab, hingga kini masih menjadi rujukan dalam disiplin tafsir Al-Quran. Awal mula beliau menganut paham Mu'tazilah, bahkan menjadi ikon utama mazhab teologi yang digagas oleh Wasil bin Asa ini, atau pemimpin awal Mu'tazilah, hingga akhirnya beliau menanggalkan paham Mu'tazilah untuk kemudian menganut paham As-Sawat Al-Ajam, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Al-Jamakhsyari yang kala itu merupakan salah satu tokoh pembesar Mu'tazilah. Beliau datang menemui seorang kadi atau hakim di kota Mekah yang secara teologi menganut mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah untuk melamar putrinya. Memang putri hakim itu sangat terkenal juga akan kecerdasannya, cantik dan anggun wajahnya, hingga tidak sedikit yang ingin melamar putri hakim itu. Pada mulanya lamaran Al-Jamakhsyari ditolak mentah-mentah oleh sang kadi karena perbedaan paham yang mereka anut. Namun setelah gadis pujaan Jamakhsyari mengetahui, ia memohon kepada ayahandanya agar menerima lamaran tersebut. Sang putri kadi berkata, "Ayahanda, beberapa ulama tak bisa menyadarkan Jamakhsyari, akan tetapi insya Allah aku bisa untuk menyadarkan Jamakhsyari. Berilah izin aku untuk hidup bersama Jamakhsyari ayah." Karena permintaan dari putrinya, sang hakim pun mengabulkan permintaan putrinya dan bersedia menikahkannya dengan Al-Jamakhsyari. Singkat cerita, setelah akad nikah berlangsung, para undangan mendatangi pesta pernikahan itu. Memang tak dipungkiri suasana sangat meriah di pernikahan ulama besar dengan seorang putri hakim. Tibalah malam pertama bagi kedua mempelai ini. Sang istri mengatakan kepada suaminya, "Duhai suamiku, pujaan hatiku, sesungguhnya malam pertama ini adalah salah satu kenikmatan terbesar bagi pasangan suami istri di dunia. Aku harap di malam yang indah ini engkau melakukannya denganku dengan baik." Pinta sang istri. Demikian kata pembuka sang istri dalam rangka menggiring opini untuk melemahkan paham teologi suaminya. Keduanya pun melakukan persetubuhan dengan nikmatnya, bertempur di atas kasur dan berperang di atas ranjang. Satu ronde pertama pun usai, sang istri bertanya, "Gimana suamiku, enak?" Jamakhsyari pun mengangguk, "Kalau memang enak, mari kita nikmati lagi." Jamakhsyari pun menoleh. Jamakhsyari merasa keberatan dengan permintaan istrinya tersebut. Ia menilai permintaan istrinya ini sungguh terlalu berat, dan Jamakhsyari mencoba untuk ronde kedua, tapi senjatanya tak mampu menuju ke sasaran. Dan disinilah kesempatan putri hakim untuk menyadarkan Jamakhsyari. Setelah mengetahui reaksi suaminya yang tampak kewalahan, sang istri justru kembali menyerang suaminya dengan pertanyaan yang semakin memojokkan mazhab teologi yang dianut sang suami. "Bukankah engkau mengatakan bahwa manusia mampu menciptakan perbuatannya sendiri? Mengapa abang tak mampu untuk ronde yang kedua? Sekarang aku beri dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita bercinta sebanyak 50 kali. Yang kedua, engkau mencabut dan bertobat atas pendapat Anda, yaitu bahwa manusia bisa menciptakan usahanya sendiri." Kata sang istri, "Ya istriku, aku sadar sekarang. Aku bertobat dari pendapatku itu." Jawab Al-Jamakhsyari menyerah, dan semenjak itu Al-Jamakhsyari bertobat dari mazhab Mu'tazilah untuk kemudian memeluk paham Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beberapa saat kemudian, istri Al-Jamakhsyari mempersaksikan di hadapan keluarganya bahwa suaminya telah keluar dari paham Mu'tazilah. Putri sang hakim atau istri Al-Jamakhsyari telah berhasil mengelabui suaminya dan membuatnya tidak bisa berkutik. Seorang istri yang cerdas yang mampu mematahkan argumentasi dan paham teologi suaminya. Kisah ini dikutip dari
dari kitab Fawaid Mukhtaroh halaman 102 sampai 103 dan Tazkirunas halaman 299. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.